Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada keterangan di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah, yaitu kita hari ini membahas pada tahapan yang keempat, yakni wajib bagi para duat, bagi para dai, ya, memberikan satu ketegasan, ya, tentang eksistensi seorang duat, seorang dai, ya. Sejak pertama kali dia melangkah ke dunia dakwah, ya, dia tidak boleh, ya, bersembunyi atau berkamuflase, dan kita tidak boleh bersembunyi di dalam satu isme, kata beliau. Dalam hal ini beliau mencontohkan sebagaimana partai Ba'ats, ya. Partai Ba'ats itu partai kebangkitan, ya. Jadi tidak boleh bersembunyi di dalam satu partai. Misalkan kita akan menegakkan Islam, tapi kita akan menegakkan dulu nasionalisme, kita tegakkan dulu keadilan. Tidak bisa, langsung saja, ya. Jadi maksudnya langsung itu menerangkan tentang akidah itu terlebih dahulu harus disampaikan kepada umat, baru kemudian kaifiyah di dalam ibadah, ya. Yang pertama itu menegaskan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah 13 tahun menerangkan kalimat la ilaha illallah, ya. Kita mulai di dalam sejarah kemerdekaan ini, kalau bisa kita mundur ke belakang, ya, itu pada tahun 1900 berapa itu, 1903 atau 1904, ya, sudah dimulai ada pergerakan yang disebut sebagai Syarikat Dagang Islam, misalkan, melalui dagang, ya. Tapi dalam rangka untuk menegakkan agama. Apa tidak boleh? Boleh, ya. Melalui dagang, melalui politik, melalui apa saja. Tapi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, setelah kalimat la ilaha illallah itu difahami dengan mekanisme al-wala wal bara, baru kemudian syariat itu disampaikan, ya. Fikih, maksud saya fikih di dalam sholat, fikih di dalam misalkan taharah, fikih puasa, fikih macam-macam. Fikih itu belakangan, setelah akidah terlebih dahulu ditanamkan. Nah, kita ini sudah salah kaitan. Kita belajar fikih dulu tanpa belajar akidah yang mantap. Akhirnya bingung semua. Kemarin kata beliau, kita ulangi perkataan Dr. Abdullah Azzam, bahwa berdakwah tentang cabang-cabang daripada Islam, itu akan memperluas ruang, ya, memperluas ruang, artinya memberikan peluang kepada musuh-musuh Islam, ya. Kemudian mereka mengkreasi, mengcreate, ya, dakwah itu dalam rangka untuk eksistensi, peneguhan eksistensi satu pemerintahan atau satu partai atau satu yayasan mereka, gitu. Wah, saya tak dakwah tentang pendidikan saja, ya. Seolah-olah dengan pendidikan itu langsung Islam bisa tegak. Betul. Tapi pendidikan seperti apa? Pendidikan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tarbiyah nubuwah, itu dulu. Lah kok mendirikan Islam, mau menegakkan Islam, di dalam pendidikan itu diajarkan, misalkan apa namanya itu, pelajaran P4 itu apa sekarang namanya itu? Ya tidak mungkin Islam bisa ditegakkan dengan Pancasila, tidak mungkin. Nah, jangan bersembunyi, kata beliau, di balik yayasan yang sebenarnya tidak akan sampai. Yayasan itu akan menegakkan Islam. Yang tegak itu sekolahannya yang tegak, bukan Islamnya yang tegak, ya. Yang tegak itu naudzubillahi min dzalik, keuntungan bagi yayasan-yayasan itu, gitu. Nah, itu dikatakan oleh beliau, ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam berdakwah ini sehingga kita ini memperluas, ya, memperluas ruang, ya, kesempatan bagi musuh kemudian
musuh ini mampu men-take over dakwah itu tadi, lalu difasilitasi oleh tauhid. Ya. Dakwah seperti ini tidak akan pernah sampai dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu da'u ilallah, dakwah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sampai. Ya. Memang sekolah itu bagian daripada proses penegakan Islam atau penegakan daulah dan syariat Islam. Tapi pendidikan seperti apa? Tidak mungkin pendidikan Pancasila, pendidikan yang lainnya dimasukkan, itu tercampur namanya. Ya. Mari kita lihat ayat berikutnya, ya, bahwa Islam ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus murni, asli langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dan Al-Qur'an ini suci, ya. Tidak boleh dicampur. Ya. Allah berfirman, ya, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala liyahkuma bainahum, ya, akan menentukan, akan memutuskan hukum di antara mereka yang berselisih tadi itu. Fima hum fihi mukhtalifun, berselisih tentang apa yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini. Karena sebagian manusia itu menuruti apa yang menjadi kebiasaan mereka, ya. Jadi aturan-aturan yang diberlakukan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sudah menyimpang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk merubahnya agak sulit, kan sudah menjadi kebiasaan hari ini. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, untuk merubah, ya, mindset di dalam mekanisme mendidik umat hari ini itu lebih sulit. Tapi yakinlah tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang-orang yang serius, yang istiqomah, yang betul-betul memiliki keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran, dan semangat, ya, untuk memperjuangkan tegaknya daulah dan syariat Islam, ya, maka dia harus memiliki satu argumentasi yang kuat. Kenapa? Karena hari ini banyak, ya, di dalam surah, saya lupa surahnya itu, bahwa jika mereka menangkap kamu, kata Allah, ya, maka pasti kamu akan dianggap musuh oleh mereka, ya, dan mereka akan melontarkan cacian, makian, dan pukulan untukmu, agar kamu mampu, agar kamu bisa untuk kembali menjadi murtad, menjadi kafir. Ya. Ini kepada siapa ayat ini? Kepada orang-orang munafik yang tahu tentang ayat-ayat Allah. Ya. Dan hari ini kemunafikan luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak para pecundang-pecundang, ya. Banyak orang-orang menjadi vonturir, menjadi petualang-petualang, bahkan mengambil kesempatan di dalam Islam ini banyak sekali hari ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya Allah akan memutuskan, innallaha yahkumu bainahum, ya, fima hum fihi mukhtalifun. Allah akan memutuskan perkara di antara mereka. Supaya apa? Supaya jelas nanti siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang sesat di depan Allah. Siapa mereka? Allah berfirman, innallaha la yahdi kadzibun kaffar. Di akhir ayat ini Allah tegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa? Kadzibun kaffar, ya, para pendusta-pendusta yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pendusta-pendusta ini? Ya, orang Islam, ya. Bukan orang kafir asli, tidak. Ya. Orang Islam. Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah, ya, di sana orang-orang yang menegakkan Islam dengan cara demokrasi, melalui kamuflase nasionalisme dengan partai-partai mereka, dengan yayasan-yayasan mereka, ya. Di sana ada kalimat di dalam Al-Quran, ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqadha naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Perumpamaan orang-orang yang suka berdusta kepada Allah, yaitu orang-orang Islam, ya. Ibarat dia itu, ya,
Mathaluhum kamathalil ladzi istauqadha naran. Mereka itu menyalakan api, yang api itu hanya menyinari sekitarnya saja. Ya. Mohon maaf ini, kalau saya analogikan, nasionalisme itu hanya menyinari satu wilayah teritorial saja, tidak sampai menyinari yang lain. Tidak. Kalau Islam sinarnya ke seluruh penjuru dunia. Tapi kalau nasionalisme itu seperti ini, perumpamaan. Dan perumpamaan ini Allah tidak malu, jangankan kok api, nyamuk saja Allah tidak malu dijadikan sebagai perumpamaan. Innallaha la yastahi ayyadhiba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengemukakan perumpamaan-perumpamaan kepada kita. Bahkan nyamuk pun, atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu pun diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dituntun oleh Al-Qur'anul Karim untuk bisa simplifikasikan atau bahkan bisa memetaforakan kehidupan ini berdasarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa metafor, dengan bahasa simplifikasi misalkan. Ya. Misalkan begini. Jadi orang mengatakan bahwa Pancasila itu sama dengan Islam. Kalau kita merujuk pada kalimat simplifikasi, penyederhanaan satu konsep bahwa bagian dari sesuatu itu bukan sesuatu itu sendiri, dia menjadi bagian. Ya. Jadi kalau orang berdakwah dengan bagian daripada Islam, ya, itu bukan sesuatu itu sendiri. Dia hanya menyampaikan bagian-bagian daripada ajaran-ajaran Islam, berakhlak mulia, membantu orang, ya, kemudian apa saja. Tetapi meninggalkan akidah, ini yang bahaya. Karena hanya menerangkan tentang bagaimana berbuat baik kepada istri, kepada anak, tapi tidak menanamkan akidah kepada anak dan istri, sia-sia, percuma. Menerangkan tentang kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, tanpa menerangkan siapa lawan dan siapa kawan, sia-sia. Nah, dakwah seperti ini itu akan dikooptasi oleh tauhid, ya. Bahkan akan dibiayai oleh tauhid, ya, untuk mendakwahkan sesuatu yang dianggap baik, padahal itu bukan sesuatu itu sendiri, dia menjadi bagian daripada sesuatu. Nah, inilah kalimat simplifikasi, kalimat untuk menyederhanakan satu konsep yang sangat luas hari ini, bahwa Islam itu banyak cabangnya. Tetapi ajaran-ajaran Islam itu ketika diajarkan itu ada 70, ada 69 atau 70 cabang di dalam beramal soleh itu. Ya, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Itu yang paling rendah. Tetapi menyingkirkan duri dari jalan itu bukan dalam rangka untuk kemudian langsung tegaknya Islam, kecuali menyingkirkan tauhid dari jalan Allah. Nah, itu baru bisa menegakkan daulah Islamiyah. Asalkan kalau di dalam kitab Al-Awwal Baru itu seorang ulama Ibnu Taimiyah, mohon maaf, itu menggambarkan, memberikan satu metafora, ya, bagaimana hadis Rasulullah SAW, yang hadis itu adalah menerangkan tentang amal yang terakhir, ya, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Itu amal soleh. Ya. Tetapi amal soleh yang terakhir ini, ya, dia akan bisa menegakkan Islam, yaitu pokok daripada Islam itu adalah pohon dan akarnya itu tadi. Ya. Dia anggap dia bisa menegakkan Islam. Ya. Tergantung apa yang disingkirkan, value-nya, nilainya itu apa yang disingkirkan. Kalau yang disingkirkan duri, tidak ada resiko. Tapi kalau menyingkirkan tauhid dengan segala sistemnya, ini penuh resiko. Dan itulah yang dimaksudkan, dakwah itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai mekanisme dari suatu pendidikan yang telah dijalankan oleh Rasulullah, kemudian dirangkum secara secara sistematis, ya, dan runut oleh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah. Nah, maka kami ulangi, poin yang ketiga adalah mendahulukan pendidikan akidah, baru kemudian menanamkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menyambung ke pondasi yang keempat,
yaitu menegaskan eksistensi seorang dakwah atau calon dai. Dia harus tegas eksistensinya di atas Islam, ya. Tidak boleh berkamuflase dan tidak boleh bersembunyi di dalam berdakwah, karena perintah dakwah itu jelas di dalam surat Al-Mudaththir, kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, ya. Kum itu bangkit, maksudnya bangkitlah engkau Muhammad. Maka Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala mencontohkan di dalam kitab ini, yaitu partai Ba'ats atau partai kebangkitan. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk nasionalisme kah atau bangkit untuk Islam? Itu pilihan, dan itu jawaban. Mari kita jawab nanti kalau kita sudah memiliki satu argumentasi yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.